pada kesempatan malam hari ini ya, kita membahas nih dari tadi sampai sekarang itu berpikir dengan pasti, bergerak dengan hati gitu. Kenapa berpikir itu harus pasti? Karena ketika kita berpikir tidak pasti, kebayang tuh orang bakal bakal kasasar, ya benar nggak? Kesasar, kita akan kesasar ya. Berpikirnya itu harus pasti karena kita mengetahui ya gitu. Jadi kalau kita mengetahui ya kita pasti dalam bergerak kan gitu ya. Nah kenapa ini Greek selalu ada? Karena supaya kita sekalian orang-orang istimewa itu harus yang pasti-pasti kan gitu ya. Jadi kita harus berpikir dengan pasti, bergerak dengan hati. Baru tuh bergerak dengan hati tadi diterangkan oleh Master Umar ya. Bahwa tugas kita hanya bergerak. Sehingga dari Master Tega juga tadi dikatakan bahwa di bisnis ini kan gitu. Hati-hati jangan alergi dulu dengan istilah bisnis. Karena bisnis itu bukan memberdayakan orang, bukan memperdayakan ya. Jadi bisnis itu asal kalimat dari busy dan ness. Oke. Jadi busy itu kan sibuk ya, benar nggak? Nah, ness itu sendiri adalah mengandung arti itu sibuk berbuat gitu loh. Jadi bisnis itu sama dengan sibuk berbuat. Nah, hati-hati. Jadi kenapa bisnis itu ketika ada perkataan bisnis ada yang alergi rekan-rekan sekalian? Ya karena memang kebanyakan banyak orangnya itu ketika melakukan kesibukannya itu tidak berpikir dengan pasti. Saya yakin orang-orang Greek di sini orang-orang yang berpikir dengan pasti ya, sehingga bergeraknya dengan hati kan gitu. Itulah yang disebut bisnis. Jadi yang disebut bisnis itu adalah berpikir dengan pasti, bergerak dengan hati. Nah seperti itu mungkin. Nah untuk apa sih sebetulnya kita harus berpikir dengan pasti dan bergerak dengan hati ya? Nah kita berpikir dengan pasti, bergerak dengan hati itu supaya kita bisa menghilangkan rasa sakit di dalam hidup kita. Karena nggak rekan-rekan sekalian, karena banyak orang yang berhenti ketika mereka itu sakit. Paham nggak rekan-rekan sekalian? Ya, banyak orang yang berhenti sakit hati, sakit saku gitu. Ternyata masalahnya sakit saku, sakit barangan gitu ya, boga naon dan lain sebagainya. Akhirnya berhenti. Nah, jadi bagaimana kita bisa terhindar dari rasa sakit itu ya? Nyeri hati jeng nyeri rasa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi langkahnya itu adalah berpikir dengan pasti dan bergerak dengan hati. Apa yang harus dilakukan? The point of morphine. Nah, the point of morphine. Titik morphine. Aduh, nah kok morphine kan gitu ya. Sengaja saya buat bahwa point of morphine. Karena fungsi dari morfin itu sendiri adalah analgesik ya, penghilang rasa sakit. Supaya gampang teringat gitu loh. Bukan morfinis gitu loh, rekan-rekan sekalian. Jadi point of morphine di sini sama dengan poin atau titik untuk menghilangkan rasa sakit secara pasti alam dan secara budaya. Berarti secara physically titik tersebut bisa menghilangkan rasa sakit. Secara budaya juga titik tersebut juga bisa menghilangkan rasa sakit. Begitu titik-titik yang ada di 11 titik itu adalah titik-titik untuk menghilangkan rasa sakit di bagian-bagian badan rekan-rekan sekalian ya. Nah, the point of morphine atau 11 titik jitu itu sendiri disebut titik activating. Kan di dalam ini ya, di dalam GM itu mengenal dengan ada suplemen A, B, C. A itu artinya activating atau tonikum rekan-rekan sekalian. B-nya itu adalah balancing. Dan C-nya itu cleansing supaya mudah diingatnya gitu. Jadi powder A, powder B, powder C. Kapsul A, kapsul B, kapsul C. Kapsul A berarti kapsul activating atau tonikum. Kapsul yang bisa mengaktifkan atau menguatkan. Kan gitu. Kalau kapsul atau powder B berarti kapsul balancing, yaitu untuk menyetabilkan. Begitu. Kalau urusan penyetabilan adalah urusan anusok oyag. Rekan-rekan sekalian. Kan ada pusing gini kan, keluhannya tuh pusing gitu ya. Kalau berjalan tidak bisa tegak kan gitu ya.
kemudian merasa tidak enak badan sehingga sempoyongan, kan itu balancing na teterot na kaganggu gitu loh rekan-rekan sekalian ya, seperti itu. Nah makanya apa solusinya ya, harus dibalancing kan, seperti itu. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang C-nya itu adalah cleansing ya. Ya, yang disebut cleansing di situ adalah orang-orang yang bermasalah dengan biasanya, bermasalah dengan rasa pegal kan. Berarti kenapa terjadi rasa pegal-pegal? Karena pegal-pegal itu akibat dari penumpukan yang namanya toksin atau racun kan gitu. Kemudian juga ada masalah yang bisa terlihat, apa yang terjadi pada tubuhnya ketika tubuh tersebut perlu di cleansing. Orang tersebut itu susah buang air besar, susah buang air kecil, susah berkeringat. Nah, orang-orang yang demikian itulah yang perlu di cleansing. Ya, perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian. Kalau activating kan gitu, berarti orang-orang yang bermasalah dengan rasa sakit. Bisa dipahami ya, supaya tidak tertukar naon itu activating, naon itu balancing, naon itu cleansing kan gitu. Kalau activating atau tonikum itu adalah orang-orang yang bermasalah dengan rasa sakit, begitu, rasa sakit di badan ya, seluruh sebagian ataupun seluruh badan. Berarti orang tersebut perlu diaktifkan susunan saraf pusatnya, perlu diaktifkan sistem hormonalnya, perlu diaktifkan seluruh sistem di tubuhnya. Nah, yang B, kalau orang tersebut oyak ya, pusing, vertigo, kemudian kelayangan kan gitu. Nah, itu berarti orang tersebut bermasalah dengan balancing atau keseimbangan. Jadi perlu dibalancing. Nah, kalau cleansing tadi, kalau cleansing itu orang-orang yang merasa dengan beda ya antara sakit dan pegal rekan-rekan sekalian ya. Ada sakit, ada pegal. Kalau orang ya bisa dibedakan ya, karena ini merupakan istilah itu kan harus kembali lagi kita samakan ya. Begitu. Pegal-pegal kan beda ya dengan rasa sakit. Nah, kalau pegal-pegal berarti orang tersebut bermasalah dengan adanya penumpukan di bagian-bagian tertentu racun di dalam tubuh gitu. Jadi orang-orang yang bermasalah dengan pegal-pegal, susah buang air kecil, susah buang air besar, susah berkeringat atau berkeringat terus. Nah, itu berarti orang tersebut bermasalah dengan yang namanya cleansing. Begitu rekan-rekan sekalian ya, supaya ada gambaran. Oke, jitu kan gitu ya. 11 titik jitu. Jiwa ragana ngahiji jeung saestu kan gitu ya. Jitu itu benar nggak? Jiwa dan raga, nah jiwa jeung raga na ngahiji jeung saestu. Berarti artinya adalah jiwa dan raganya bersatu dan saestu. Saestu itu sama dengan sama impian dan kenyataannya begitu. Nah, makanya kudu jadi jelema-jelema anu jitu ya. Yaitu jelema-jelema anu sarua antara impian jeung kenyataanana. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, jadi jitu si Umi mah, jitu ibu Bunda Nanalui mah gitu kan. Nah, yang disebut jitu itu sama dengan jiwa raga ngahiji jeung saestu. Aya anu jiwana jeung raga ngahiji tapi teu sarua impian jeung kanyataan adalah kerung atuh. Itu kan akhirna jiwa raga ngahiji ngan sementara gitu lamun teu saestu mah. Jadi makanya di sini diperlukan jiwa raga ngahiji jeung saestu. Salian ti jiwa jeung raga ngahiji teh impianna oge sarua jeung kanyataanana kan gitu. Nah, eta yang disebut jitu. Jadi di sini 11 titik jitu itu satu poin ya, karena memang JM itu sendiri adalah satu bentuk terapi yang isinya filosofi begitu. Oke, bisi lieur. Ada yang bertanya nggak mengenai 11 titik jitu ini? Apakah caranya atau apapun? Sebagai contoh rekan-rekan sekalian nih, saya buka dulu bisi bingung. Endus badai naros ke naon endus misalkan tek itu kan hari nggak dikasih ruang lingkup pembatasan endus bisa tambah bingung dan endus tara mikir. Oke rekan-rekan sekalian, di 11 titik jitu
ada yang disebut juga yang pertama kan itu titik ubun-ubun ya rekan-rekan sekalian ya. Titik ubun-ubun. Nah, titik ubun-ubun ini disebut juga sentral akupoint atau pusat akupoint rekan-rekan sekalian ya. Nah, ubun-ubun ini disebut juga titik fontanel. Kayak supaya paham beberapa istilah. Ubun-ubun ini disebut juga titik fontanel. QF ya. Formula fontanel gitu. Ditulisnya fontanel. Kenapa fontanel? Nah, rekan-rekan sekalian mungkin pernah lihat nih ketika bayi lahir nih. Kenapa si kepalanya itu bisa lonjong ya gitu. Bisa lonjong kan gitu, bisa begitu keluar kalau kepalanya besar itu lonjong tet gitu. Nah, yang menentukan itu bisa balik lagi posisi kepala kepada posisi semula, bisa bulat kembali gitu ya. Itu titik fontanel atau ubun-ubun. Makanya kalau titik ubun-ubunnya itu kurang sempurna, orang tersebut menderita hidrosepalus. Hidro itu air, sepalus itu kepala. Jadi di kepala nanti ada cairan, sirahna gede gitu. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Atau ada lagi ya yang menderita DS atau Down syndrome. Nu kepala nanti moncong ka luhur, ces gitu. Kawas segitiga ya. Jadi kalau ininya besar dari fronta tarang ya. Dari keningnya itu ke bawah biasa, tapi ketika ke bawahnya itu semakin mengecil. Ada yang seperti itu ya, mungkin semuanya tahu. Nah, gangguan-gangguan seperti itu diakibatkan karena fontanelnya tuh ubun-ubunnya kurang terbentuk. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Makanya kenapa difokuskan di titik pertama itu, 11 titik jitu itu di titik fontanel atau titik ubun-ubun. Ya, karena titik ubun-ubun ini adalah penentu dari bentuk kepala, penentu dari tekanan di kepala. Makanya salah satu fungsi dari titik ubun-ubun itu adalah untuk menghilangkan gangguan sakit kepala dimanapun bagian kepalanya. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Selain daripada titik ubun-ubun ini disebut ruh ya, atau disebut titik spirit ya. Kalau dalam ilmu kejawen, titik ubun-ubun ini disebut titik roh rekan-rekan sekalian. Jadi yang disebut titik roh itu apakah kekuatan astra atau kekuatan lembut itu bisa masuknya itu dari titik itu. Begitu rekan-rekan sekalian. Kalau orang lain bisa menembus astralnya itu bisa menembus kepada seseorang. Nah, itu masuknya dari titik fontanel itu, dari titik ubun-ubun itu. Jika titik ubun-ubunnya kurang kuat, maka rekan-rekan sekalian, orang tersebut itu akan akan gampang tuh dimasukin oleh hal-hal astral atau makhluk halus rekan-rekan sekalian ya. Seperti itu. Berarti ketika ada orang yang gampang kesurupan, lempeh Yuni, apa lempeh Yuni? Bunga Seria. Apa enggak lempeh Yuni itu apa? Nah, berarti itu menjadi tugas kita sekalian ya, yang namanya orang yang mudah masuk astral ataupun seseorang yang mudah blank gitu, perasaannya di mana kayak gitu kan ada ya yang seperti itu ya. Nah, itu berarti bermasalah dengan titik fontanel, titik ubun-ubun rekan-rekan sekalian, atau disebut juga cakra mahkota. Hati-hati makanya ketika kita beraplikasi di titik fontanel atau titik ubun-ubun ini, posisi mata kita harus lebih atas daripada fontanel itu. Lebih atas, betul, lebih atas. Begitu. Jadi harus lebih atas. Ya, jadi kamu harus lebih luhur gitu lamun pasti. Mohon leres. Jadi tempat sajajan mohon tadi menyebut heula, hey. Nah, itu Oke.
Bu Sari di mute dulu Bu Sari. Oke. Titik spontane berarti posisi mata kita harus bisa melebihi dari ubun-ubun orang tersebut. Bagaimana kalau posisi mata kita lebih rendah dari ubun? Ketika kita beraplikasi, posisi mata kita itu lebih rendah dari ubun-ubunnya. Apa yang terjadi? Kekuatan kita yang kesedot. Bukan kita yang mencukupi, bahwa kita kekuatan yang positif di diri kita itu malah kesedot ke dia. Dia sembuh, orang nu ngagerebeg. Ada nggak yang seperti itu? Nah, jadi lamun geus ngubaran seseorang, nah cenah nyararina ka kami, pindah ke kami, hati-hati. Berarti titik fontanel itulah yang kelewat. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian, nih dari satu titik aja. Jadi kalau misalkan ketika, kenapa kita kan ini berpikir dengan pasti itu harus tahu, harus sami. Nah, harus benar-benar tahu kan gitu. Sami nah itu benar-benar tahu, bukan hanya tahu. Begitu. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita beraplikasi, kenapa kalau saya misalkan seperti tadi Mas Riyad bilang, kalau saya melakukan aku point ataupun aku pressure ya, nah atau memijat lah supaya gampang. Saya itu bukan jumlah titiknya banyak, tapi saya konsentrasi ketika saya memberikan aplikasi, apakah itu bekam ataupun kupra, apakah itu tusuk jarum ataupun aku point. Saya lebih konsentrasi ke titik itu. Begitu. Lalu disebut cabak cager teh gitu rekan-rekan sekalian ya. Kita mengetahui kernaon ya ieu teh. Ente kernaon. Oke, paling kita konsentrasi nih. Kalau kita belum tahu nih titik itu untuk apa, paling tidak kita itu mengerahkan dari mulai mata, telinga, gerakan kita di titik itu. Makanya kenapa rekan-rekan sekalian harus mempunyai 3 rumusan kan gitu ya. Tekan, putar, kiap. Nah, gerakan itu sendiri perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian. Tekan, putar, kiap. Di seluruh badan manusia ada yang namanya nodul. Apa nodul? Nodul itu tembolok. Tembolok ya, atau kantong. Di mana nodul itu termasuk ke dalam limpatik ya, sistem limpatik, sistem kekebalan tubuh. Di dalam nodul atau tembolok atau kantong tersebut berisi kan sel darah merah, sel darah putih, sel trombosit. Nah, ketika kita misalkan tekan, kan berarti itu ditekan ya, tekan, kemudian diputar, kan posisi putar itu untuk menyeimbangkan, menyetabilkan, berarti sama dengan si nodul tersebut supaya elastis. Kiap atau ingat rekan-rekan sekalian, antara kiap dan seluncur itu sama gitu, beda istilah mungkul. Jadi kalau seluncur itu termasuk apa? Termasuk kiap. Ya, rekan-rekan sekalian, oh kan di kiap tuh bisa di seluncur. Sama, itu seluncur itu jenisnya kiap. Oke, bisa paham ya rekan-rekan sekalian, kenapa harus ditekan, putar, kiap. Jadi ditekan itu berarti kan untuk mengeluarkan tuh zut, mengeluarkan di nodul itu, anggap ada tembolok nih. Seperti tensi ya, seperti balon di tensi. Paham nggak rekan-rekan sekalian? Di tensimeter kan ada ya pumpingnya, paranti ngompakna. Nah, anggap nodul itu seperti itu. Jadi ketika kita menekan, des, kan menekan gitu, menekan, nah otomatis itu kita mengeluarkan si nodul itu supaya mengeluarkan yang namanya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Oke, setelah itu berarti nodul tersebut itu kita harus seimbangkan kembali supaya terisi kembali, benar nggak? Dengan cara memutar, diputar kan gitu ya, diputar, di circle. Nah, itu supaya si balon tadi, tensian tadi teh kembali lagi posisinya teh tadi ku urang geus diteken, itu teh kembung kembali gitu loh. Kemudian dikiap. Gitu, supaya setiap bagian nodul itu menjadi elastis. Gak bisa paham ya rekan-rekan sekalian, kenapa di setiap titik itu harus ada tekan, putar, kiap. Fungsinya juga semua stimulus untuk rangsangan. Tekan untuk mengeluarkan sel darah merah, sel darah putih, trombosit, berarti kan gitu. Memutar, mengelastiskan kembali nodul tersebut, dan mengkiap itu supaya bagian-bagian nodul itu menjadi semuanya fungsional.
Begitu rekan-rekan sekalian ya, prinsipnya kenapa aku poin anatomi kupra atau tusuk jarum itu adalah dalam rangka bagaimana kita memfungsikan daripada nodul. Nodul, sistem kekebalan tubuh, begitu loh ya. Jadi kantong sistem kekebalan tubuh itu namanya nodul. Di seluruh bagian tubuh ini sangat terisi dengan nodul tersebut. Begitu. Kenapa ada rumusan titik-titik? Bahkan di GM itu ada 6 rumusan titik, benar nggak? Nah, di 6 rumusan titik tersebutlah titik-titik nodul yang paling banyak di dalam tubuh itu berada. Mudah-mudahan paham ya rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang ngantuk pokoknya HP na teuneun we diceulin nu bagian katuhkeun wae naik nunutan oge da asup we pokoknya nu penting asup ka nu memorinya. Oke. Beli aya nu nunutan simpen we pokoknya mah HP-na di palih kanan cepieuna gitu supaya blus masuk gitu tah. Kana sok we nek tibra oge da eta mah teu naon nu penting mah asup we ces kan otak. Nah, kayak kan disaring di otaknya. Tangan ke pas expose nah norolong cenah gitu ya. Kenapa ketika ada yang nanya norolong? Nah, karena eta aya satu gerakan di mana ada suara yang disimpan di sebelah kanan telinganya itu supaya diproses kan gitu. Seperti bisi aya nu dudutan simpen pokona ceuli katuh gitu. Kono sih ngocoblak geus sorangan, tapi udah pasti asup. Oh gitu. Oke rekan-rekan sekalian ya. Aya boy. Ngomong aya di grup yang aku grup Greek gitu. Kan bilih nu Greek aya nu nunutan simpen we di belakangan gitu. Ya, tong dipareuman karunya ka Gus Musa tuh. Ya, oke. Oke, begitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi disebut juga tadi untuk meredakan sakit kepala. Untuk meredakan sakit kepala ya, titik ubun-ubun atau fontanel tadi. Dari fontanel jadi kemana-mana rekan-rekan sekalian. Kenapa? Supaya Anda bergerak dengan pasti. Supaya Anda paham titik per titik di dalam tubuh. Karena orang yang mengenal tubuhnya sama dengan orang itu mengenal sang penciptanya. Jika orang itu sudah mengenal sang penciptanya, semesta angkasa dan bumi ini diciptakan oleh sang penjaga alam semesta rekan Allahu Azza wa Jalla. Anu wawuh jeung Allahu Azza wa Jalla, pasti orang tersebut besar gitu loh rekan-rekan sekalian ya. Jadi intinya kenapa harus kena, supaya kena. Dan ketika kita menekan titik fontanel atau ubun-ubun ini rekan-rekan sekalian ya. Jadi itu kan bisa ke depan, ke belakang ya, ditekannya itu depan, belakang, putar, depan, belakang, putar, misalkan seperti itu tekniknya. Nah, gerakan-gerakan itu rekan-rekan sekalian akan sangat mengaktifkan pituitari atau kelenjar di bawah otak atau tengah otak. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi ketika misalkan kita mendorong titik fontanel atau ubun-ubun ini ke depan, ke belakang, kemudian kita menyairkelnya, itu secara otomatis kelenjar di bawah otak ya itu akan ikut aktif. Oke, jika kelenjar di bawah otak itu aktif, seluruh sistem di dalam tubuh itu aktif. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Makanya gerakan yang pertama ketika melakukan gerakan di fontanel ini, posisi mata kita harus lebih tinggi dari ubun-ubun tersebut. Bising ke Bunda Dede nah ke aplikasi nah geus aplikasi misalkan tusuk jarum nah nyararina pindahkan saya berarti itu ada jawabannya ya rekan-rekan sekalian. Bu Rete tah pas geus aplikasi nah cenah nyarari punuk kieu cenah. Berarti Bu Rete aplikasina tah si matana leuwih handap tibatan titik ubun-ubunnya tersebut. Hati-hati nih supaya kita paham apa yang terjadi selama ini. Oh ternyata penyebabnya itu. Begitu ya. Kan masih ada ya rekan-rekan yang bukan di grup Greek ini. Ketika setelahnya mengaplikasi si PJL malah nyarari awak. Nah berarti posisi ketika menekan titik ubun-ubun atau fontanel tersebut matanya itu lebih rendah dari ubun-ubun PJL-nya tersebut. Begitu. Kemudian yang kedua kan ada titik cakra azna ya. Atau cakra konsentrasi di sini rekan-rekan sekalian ya. Nah, jadi cakra konsentrasi ini, cakra ajna ini atau disebut juga titik senting ya. Lain sinting, senting. Rekan-rekan sekalian. Senting, judulnya gue juga
ting. Sending itu rekan-rekan sekalian. Jadi sennya itu sen mengirimkan. Tingnya itu ingatan ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi di situ disebut juga titik sending, pengirim atau pemandu ingatan atau disebut juga titik fokus. Jadi titik cakra azna ini disebut juga titik fokus. Jadi lamun aya jelema nu malaweng tah malaeng we kitu melengok gitu. Nah, berarti itu teh titik cakra azna nah itu teh anu kaganggu gitu loh. Sok aya gini kan. Suka ada ya. Apakah itu PJ di luaran sana bukan di sini. Sok malaweng aya panon kanu pager gitu. Kanu pager gitu melohok, tapi otakna teh di mana-mana gitu loh. Nah, gitu. Rekan-rekan sekalian. Nah, berarti orang tersebut itu sedang terganggu titik fokusnya atau cakra aznya ya. Supaya paham nih. Jadi kunaon nu malaweng. Nah, titik ininya yang terganggu. Cakra aznanya atau titik fokusnya. Karena titik cakra ajna atau titik fokus ini adalah sebuah titik yang menyambungkan antara otak kiri dan otak kanan. Oke, supaya apa yang ada di memori otak kiri itu sampai ke otak kanan. Begitu, bisa paham nggak rekan-rekan sekalian ya? Titik fokus ini juga adalah untuk menyetabilkan ritme otak yang sebelah kanan dan ritme otak sebelah kiri. Kan gitu. Jasa di mana, otak di mana, tah berarti itu teh tidak match, tidak nyambung antara otak kiri dengan otak kanannya. Kita sangat tahu bahwa otak kiri itu RAM. RAM itu sumber data berarti kan. Otak kanan itu prosesor, penggerak data. Jadi lamun aya nu malaweng berarti antara RAM jeung prosesorna teu nyambung gitu. Tadi sambungkeun tadi titik cakra azna ini. Bisa paham rekan-rekan sekalian ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Nah, jadi ngaharulang atunya disebut titik malaweng cakra azna teh. Oh, banyak PJL yang gangguannya seperti itu berarti. Oke. Jadi sekarang itu kan di era lodaya banyu itu, nah gangguan terbesar di manusia itu adalah eta tah gangguan titik cakra azna ya. Titik fokus. Jadi bukan masalah tidak punya penghasilan dan tidak punya waktu. Sakabena penghasilan punya, waktu juga bisa diatur. Ngan masalahna hate. Anjir, eta hate. Loba ngagolakeun teu pararugu. Hatinya banyak bergejolak dengan teu pararugu. Oyang we di dieu teh gitu teh. Oyang. Jadi kalau ritme yang kiri itu 7, harusnya yang kanan juga 7 rekan-rekan sekalian. Ieu manu kiri 7, tanu kanana 4-nya puguh ngagibeg gitu tuh. Gitu. Jadi akhirnya tidak fokus gitu loh. Atau disebut sizo. Sizo itu terpecah belah ya, schizofren. Tak gitu. Bingung teu pararuguh nah cenah itu da duit aya nya pasan sok jalan wae gitu ya. Terus da asa-asa masa tapi itu asa kunaon gitu nya hate itu. Nah, berarti itu tuh sedang terganggu cakra aznanya ya atau titik fokusnya. Makanya ketika seseorang itu bisa kuat, bisa terhindar dari rasa sakit ketika dia fokus. Kan gitu. Yang pertama tadi titik cakra mahkota ya. Itu ketika seseorang itu mengaitkan dirinya dengan Sang Maha Kuasa, pasti jitu. Benar enggak? Yang kedua, ketika fokus pasti dia terhindar dari rasa sakit. Ataupun ketika ada rasa sakit itu tidak akan pernah lama. Begitu rekan-rekan sekalian pesan budayanya. Oke. Nah, entos ngaran ngantuk entos wae dugi ka 2 wae itu bisi ngantuk teuing. Bisi ngantuk. Lanjut saja. Bisi pan tadi 2 jam terus 2 jam yo gateng we hayu eta bujur nepi ka panas atuh. Lanjut apa stop? Cakra tadi budayana apa Bu tadi? Jadi fokus. Budayanya. Iya, budaya itu tuh fokus Pak Ustadz. Jadi kan fokus itu sama dengan bisa konsentrasi, fokus itu bisa terpusat kepada satu pemecahan masalah. Banyak orang yang ketika ada tantangan itu bukan fokus,
yang disebut fokus itu berarti lebih memikirkan kepada pemecahan masalahnya, bukan kepada masalahnya. Nah, jadi orang yang tidak fokus itu ketika ada tantangan dia memikirkan masalahnya gedeana tantangan eta, bukan ke pemecahan masalahnya. Begitu Pak Ustad. Jadi yang disebut fokus, ya fokus itu lebih cenderung dia itu memikir, saya kalau bisa tidak di sini tidak bisa masuk, saya masuknya dari sini. Kalau ini tidak berhasil, saya akan berhasil di sini. Nah, itu fokus, yang dinamakan itu fokus. Kalau yang disebut tidak fokus teh gitu, jebret aya halangan. Ieu malin bagian aing ya gitu kan. Udah uing mah teu nyahonan naon gitu kan. Tuh bisa mikir saya mah cenah gitu. Asa pararenat itu mun asa kieu-kieu teuing hirup teh. Nah, itu yang disebut tidak fokus. Oke ya. Jadi yang demikian yang disebut tidak fokus itu ya disebut juga ini rekan-rekan sekalian ya. Kepribadian ganda teh apa Pak Mas Trayet? Bipolar boy. Eta bipolar endus eta pinter gitu gila. Nah. Jadi orang-orang yang tidak fokus atau terlalu memikirkan kepada masalahnya itu disebut juga semi bipolar. Gangguan jiwa loh rekan-rekan sekalian. Ketika seseorang itu lebih cenderung kepada tantangan yang dihadapinya itu disebut semi bipolar. Semi ya. Setengah bipolar, setengah kepribadian ganda. Karena rekan-rekan sekalian, manusia itu kan mutawakilun ya, mutawakilun, menjadi wakil dari siapapun gitu loh. Nah, makanya ketika harusnya ketika ada arahan itu langsung dilakukan. Tapi ada dibere arahan ngaloding ngeletet gitu. Bukan masalah ngerti dan tidak ngerti, ku tidak bergeraknya gitu. Nah, jadi orang-orang yang tidak fokus ya, orang-orang yang tidak fokus itu sama dengan orang-orang yang lebih cenderung kepada penghalang hidupnya. Dia memikirkan penghalang hidupnya bukan solusinya. Nah, maka orang tersebut itu sedang bermasalah dengan titik cakra azna. Kenapa azna gitu loh? Karena antara otak kiri dan otak kanannya itu tidak sinkron. Begitu. Oke. Yang ketiga ya, yang ketiga itu disebut juga ada ya titik panuker rekan-rekan sekalian. Titik panuker itu disebut juga titik tu rekan-rekan sekalian. Ini nih, tu. Titik panuker. Panuker disebut titik panuker di dalam kitab Nabawa Data lah itu disebut titik panuker. Titik panuker itu disebut juga titik tu rekan-rekan sekalian antara hidung dan bibir. Di tengah-tengahnya. Nah, itu disebut titik panuker. Oke ya. Titik panuker atau titik antara hidung dengan bibir. Nah, itu fungsinya rekan-rekan sekalian ya, fungsinya itu bisa menghilangkan yang namanya ada orang yang histeris gitu. Orang ada yang suka histeris juga jerit gini kan atau apapun gitu loh. Tapi sering. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian yang sering histeris gitu loh. Jadi lamun aya kaku jerit gitu atau aya kasedih jerit, aya katugenah jerit, aya kurang percaya diri jerit gitu. Nah, itu berarti itu bermasalah dengan titik panuker ini. Oke, rekan-rekan sekalian ya, karena titik panuker itu rekan-rekan sekalian dikendalikan oleh saraf olfaktori ya. Olfaktorius rekan-rekan sekalian. Endus tanu apaleun saraf olfaktorius mah. Oke. Jadi titik panuker ini adalah salah satu juga orang-orang yang yang bermasalah dengan yang namanya histeris ya, ada yang histeris. Ada histeris itu yang terungkap, ada yang menjerit-jerit, ada yang ngajubleg. Diam begitu, tapi curucu diam gitu. Kataton ya, ada yang si tipenya kataton, ada yang tipenya histeris, tapi itu juga disebut histeris juga gitu. Di dalam gangguan jiwa kan ada yang orang yang tereksplor histeris, ada orang yang ngajubleg kataton gitu loh. Tidak bisa ditanya, tidak apapun kieu we gitu. Merong kosong dengan gitu. Ada yang seperti itu. Supaya memulihkan kondisi seperti itu bisa ditekan di titik tu ini. Ya. Di tengah-tengah antara bibir bagian atas
dengan hidung, dengan cuping hidung bagian depan. Jadi di tengah-tengahnya. Kalau ditekan ini seperti ada yang nyetrum gitu ke sebelah sininya. Oke, bisa dipahami rekan-rekan. Saya coba gerak praktekkan oleh sendiri nih. Di titik agak lebih cenderung ke cuping hidungnya. Nah, kalau ditekan sama kuku gitu, nah itu perasaan asa nyeri gitu. Nah, kalau tidak ada nyeri itu berarti terlalu bawah. Ini agak atasan. Kalau digitu tuh gitu. Bisa sampai Ciramai rekan-rekan sekalian ya. Bisa sampai air matanya keluar kalau bermasalah dengan kesel. Kalau hati seseorang itu sedang kesal sama kapegung, coba kebayang enggak ditekan aja nak. Tidak langsung Ciramai ya tuh. Jadi lamun endus Ciramai tak endus ke sama kapegung berarti. Bahagia endus. Oke. No endus. Nah, kemudian ya rekan-rekan sekalian, ada juga yang kejang epilepsi gini kan. Ada orang yang kejang, budah gini gitunya, kejang resus sardonicus itu adalah posisi di mana si punggung itu sampai melenting seperti itu ya. Nah, itu disebut juga kejang epilepsi. Nah, ketika kejang, supaya kejangnya itu langsung reda dalam hitungan menit, nah rekan-rekan sekalian bisa menekan juga titik tuh ya. Oke, jadi kalau misalkan ada gangguan-gangguan di luaran sana ya, gangguan mengenai kejang ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian supaya cepat menghilangkan hal tersebut adalah dengan cara kita menekan titik tuh tersebut ya. Kemudian ada orang yang bermasalah dengan gigi bagian atas, nyeri gigi bagian atas, linu-linu gigi bagian atas. Ada ya? Yang linu-linu giginya tapi bagian atas. Bagian yang atas. Nah, ini dengan secepat mungkin itu bisa meredakan hal yang demikian. Di titik ini. Kalau Anda dalam kondisi rongga mulutnya itu sehat, Anda akan biasa saja ya, sakit biasa saja. Tapi jika Anda sedang bermasalah dengan rongga mulut, itu ditekan ini, itu akan terasa sakitnya istimewa rekan-rekan sekalian ya. Kamu nuker histeris mah. Jadi keur amek kapegung, Pak Ustaz dalam keur amek kapegung nyeri nata lebih ke Ciramai, begitu Ciramai dah langsung gitu. Itu berarti keur amek kapegung gitu. Terus kemudian radang di rongga mulut. Ada yang misalkan sariawan ya di rongga mulutnya, benar enggak? Sehingga orang tersebut susah untuk membuka mulutnya. Jadi kalau membuka mulut gitu tuh sakit. Apakah itu di gusi ataupun di apa ya? Di langit-langit atau dimanapun, jika ada luka di rongga mulut, itu biasanya orang tersebut secara otomatis susah untuk membuka rongga mulut karena sakit. Nah gitu. Jadi cara meredakannya itu bisa dari titik tuh ini. Ya, titik panuker ini bisa nih, panuker. Ya. Jadi kenapa saya tidak menerangkan naon sih make artinya titik panuker panjang teuing bisi bosan manten. Oke, karena untuk itu aja dulu gitu loh. Oke. Kemudian titik yang keempat itu tuh titik tengah pundak, benar nggak? Titik tengah pundak atau puseran pejit gede. Jadi titik tengah pundak atau titik UB ya, titik usus besar ini disebut juga titik puseran pejit gede. Oke ya. Nah, titik puseran pejit gede ini disebut juga jadi bisa meredakan orang-orang yang bermasalah dengan keringat. Nih, di usus besar. Selain ini bisa yang sebelah kanan berarti untuk gangguan usus besar bagian kanan, yang sebelah kiri berarti untuk gangguan usus besar sebelah kiri. Selain itu juga titik UB ya, titik UB ini rekan-rekan sekalian ya. Titik UB itu berada pada titik large intestine 16 ya. Nah, jadi titik usus besar yang ke-16. Nah, di sini di tengah-tengah pundak ini. Nah, itu bisa bagi orang-orang yang bermasalah keringatnya berlebih ataupun tara berkeringat, susah berkeringat. Nah, itu bisa diredakan di titik itu.
Tapi pahami kudu jeung hate. Lain kudu baper, beda nggak rekan-rekan sekalian? Kita bergerak dengan hati jeung bergerak jeung baper beda. Beda tipis istilah itu teh gitu ya rekan. Bergerak dengan hati, bergerak dengan baper beda pasti. Ya, hati itu. Jadi kan perasaan mah sesuatu yang tidak menentu, benar nggak rekan-rekan? Kalau rasa itu menentu, perasaan itu tidak menentu. Berarti hati itu adalah sesuatu yang tentu gitu. Ya, jadi bergerak dengan hati adalah bergerak dengan sesuatu yang tentu. Oke ya rekan-rekan sekalian, kembali lagi kepada titik UB atau kepada titik usus besar nomor 16 kalau nggak salah. Ini titik usus besar nomor 16 rekan-rekan sekalian ya. Di meridian. Nah, fungsinya itu adalah yang pertama tadi mengatasi keringat. Jadi keringat berlebih atau susah berkeringat. Kemudian orang-orang yang kaku kuduk. Tahu kuduk ya? Kuduk itu adalah leher bagian belakang. Kuduk kan ini leher bagian depan. Kalau leher bagian belakang itu namanya kuduk. Sanes kuduk, KUDUK. Kuduk. Ya. Kan banyak orang yang kaku kuduknya tuh, sok sering dibletok gitu kan. Si kepalanya teh. Nah, itu kan orang-orang yang bermasalah dengan kuduk gitu. Nah, titik usus besar nomor 16 tersebut atau tengah pundak tersebut itu bisa meredakan hal yang demikian. Tapi nekena kudu jeung hate. Data jeung hate mah pan bari digedegan gitu loh, bari di kawayang jeung baper mah pan Pak Ustad keur amek kasih ibu, nada lain dipencetan teh lain tekan putar kiap, odo ditaplekan atuh. Kayak gitu Pak Ustad. Jadi maksudnya ketika kita bagaimana kita melakukan dengan hati sama dengan ya kita pasti melakukan tekan putar kiap. Mbah Idrus ka Umi keur amek atuh. Nah ada lain tekan putar kiap dirames tarik gitu. Nah bisa kan ya. Tah eta teh jeung hate bergerak berarti kan gitu. Oke. Seperti aduh punten Mbah. Oke, titik yang kelima ya, titik yang kelima di 11 titik itu disebut juga titik penenang rekan-rekan sekalian. Kalau sebelah kiri itu adalah titik limpa ya. Benar nggak? Kalau yang sebelah kiri itu titik limpa, kalau yang sebelah kanan itu berarti titik liver. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi titik liver itu, limpa dan liver itu adalah 4 jari dia, 4 jari PJE tersebut dari ketiak. Jadi lamun kelek ya, kelek didatarkeun tah jeung punuk gitu. 4 jari nah gitu. Nah 4 jari dari ketiaknya tersebut, yang kelimanya berarti bukan di 4-nya, yang kelimanya, nah itu adalah titik. Di sebelah kiri adalah titik limpa, di sebelah kanan adalah titik liver. Begitu rekan-rekan sekalian. Bisa paham ya? Titik tersebut disebut juga titik depresi. Bisa disebut juga titik penenang rekan-rekan sekalian ya, bukan depresi. Jadi titik penenang. Nah, penenang itu ya itulah fungsinya untuk menenangkan. Jadi orang yang sering gundah gulana ya, sok juk-juk ngagas wae gitu nya, saeutik ngagas heng gitu, suarana teh langsung tarik teh, intonasina teh ngagas gitu. Nah eta teh berarti kudu ditenangkeun tah titik etana gitu, titik panenangna teh, titik limpa dan liperna gitu, nu sok langsung ngagas geuning heng gitu. Nah itu ya, jadi titik penenang disebut juga titik penenang. Jadi titik penenang ataupun titik limpa pada bagian kiri dan liver pada bagian kanan ini, selain daripada untuk menenangkan otak, itu juga berfungsi untuk menghilangkan sakit ataupun gangguan pada iga. Misal rekan-rekan sekalian, ada orang yang ketika batuk ataupun dehem cenghak gitu kan. Nah ketika orang itu batuk maka jedud gitu kan, kerasa sakit di iganya tuh. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Titik yang barusan ya, 4 jari di bawah ketiak tersebut itu fungsinya untuk meredakan hal yang demikian dengan cara diurai. Tekan, putar, kiap, urai. Jadi urai itu adalah bagian juga dari yang namanya seluncur ataupun kiap ya rekan-rekan sekalian. Tekan, putar, kiap-kiapnya itu diurai. Lain dijemur, diurai. Diurai ya, jadi diurai. Jadi misalkan gini.
jari-jari kita entong nurutan panjari gusmus menjempol KB. Oke, si jari, 3 jari kita nih, 3 jari telunjuk, jari tengah dan jari manis kita ini ditempatkan di sela-selanya. Kan ini ada tulang iga nih, tulang iga misalkan. Nah, si jari kita itu ditempatkan di sela-selanya itu. Bisa paham rekan-rekan sekalian ya? Jadi ditempatkan di sela-sela iganya, bukan di tulangnya. Jadi ketika kita meraba tempat tersebut, daerah tersebut, si posisi tangan kita itu ada di sela-selanya, di sela-sela iganya, di ototnya, bukan di tulangnya. Bisa paham rekan-rekan sekalian ya? Oke, jadi ketika mengurai, ngurainya itu kan gitu. Nah, posisinya itu berarti bukan di tulangnya. Sanes tarik piring Pak Ustadz. Jadi kan biasanya gitu ya posisinya ya, yang kiri ke sana, yang kanan ke sana gitu. Nah, itu akan lebih enak gitu. Nah, kalau sebelah kiri berarti konsentrasi di sebelah kiri ya rekan. Kalau misalkan orang kan ada yang jatuh, kemudian salah posisi tidur dan lain sebagainya. Ada yang ketika bersin, batuk itu sakit. Aduh, sampai kak dia teh nyepeng geringan, nyepeng iga gitu ya. Banyak yang seperti itu ya. Nah, cara memulihkannya itu adalah di titik itu. Di titik panenang ya, atau di titik limpa dan liver. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian fungsi itu juga, titik penenang itu juga untuk mengatasi penuh di diafragma. Ada aya nu perasaannya itu asa barargah gitu ya. Asa pararinu di angen, di ulu hatinya itu perasaan tuh penuh. Ada yang seperti itu ya, di luaran sana bukan di sini. Jadi perasaannya tuh penuh asa pararinu gitu. Makan salah, nggak makan makin salah kan asa pararinu gitu. Nah, itu untuk meredakannya itu bisa di titik itu. Dengan diurai ya, tekan, jadi tetap tekan dulu, kemudian putar gitu kan. Kemudian diurai. Kiapnya itu ngurai. Seperti itu, rekan-rekan sekalian ya. Oke, kemudian titik pamancer. Titik pamancer itu atau disebut juga titik reproduksi ya, di bagian belakang nih, di bagian belakang tuh. Kebayang ya? Kebayang nggak titik reproduksinya, kebayang? Oke ya rekan-rekan sekalian ya, titik reproduksi itu sendiri rekan-rekan sekalian itu bisa, yang sebelah kanan itu bisa mengatasi kelelahan ya. Kalau kita menekan, memutar, mengkiap di sebelah kanan, di posisi sebelah kanannya, itu sama dengan kita memulihkan kelelahannya, kelelahan dari PJE itu tersebut. Kalau kita lebih konsentrasi ke yang sebelah kirinya, selain daripada kita memperbaiki organ reproduksi, kita juga sedang memperbaiki yang namanya gangguan pencernaan orang tersebut. Yang namanya pencernaan itu dari mulai rongga mulut sampai dengan anus. Oke ya. Berarti kalau yang sebelah kiri kita sedang mengatasi ataupun memulihkan gangguan pencernaan. Kalau yang sebelah kanan kita sedang mengaktifkan tubuhnya ya, berarti mengatasi kelelahan. Seperti itu, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Mudah siap Pak Ustadz, ada yang kurang paham? Siap boy, mantap, sudah ditulis boy. Siap. Oke, kemudian 4 jari di bawah pantat nih, atau disebut titik pamuret. Titik pamuret rekan-rekan sekalian ya. Jadi 4 jari di bawah pantat. Pantat pasti di belakang kan, berarti beradanya itu di paha ya, paha bagian belakang. 4 jari dari paha, dari tina bujur. Nah, tina bujur bagian bawah 4 jari. Nah, karena tong 4 jari gue semua kita mau sarua 4 jari orang tersebut rekan-rekan sekalian ya, di bawahnya ces. Nah, yang kelimanya berarti kita menekannya itu di titik yang, jadi kalau misalkan 4 berarti kita nekannya di sininya nih, di bawahnya, bukan di keempatnya. Nah, itu yang disebut titik pamuret ya, atau 4 jari di bawah pantat rekan-rekan sekalian ya. Nah, fungsinya itu adalah untuk memulihkan hernia. Hernia ya, hernia. Hernia itu usus turun rekan-rekan sekalian. Perlu dipahami hernia itu ada 3 atau 4 jenis. Nah, itu bisa diatasi oleh hal tersebut. Hernia atau keluarnya usus di bagian perineum ataupun di bagian trip pemanas. Yang pertama kan ada hernia diafragma.
diaphragmaticum ya. Hernia diafragma. Hernia diafragma itu disebut dosol dina angen. Jadi si angennya tuh menyenol gitu ya. Si ulu hatinya itu keluar gitu, menyendul gitu. Nah, itu berarti terjadi hernia di situ, bocor ususnya di sebelah situ. Oke, ya, bukan bocor usus, bocor tripemanas. Oke, itu yang dinamakan hernia diafragma. Yang kedua, ada hernia inguinalis. Hernia inguinalis itu adalah hernia yang terjadi di selangkangan, palang dada atau palangkakan ya, atau selangkangan. Sok aya nu menyenol tah. Namanya bisa laki-laki ataupun perempuan, rekan-rekan sekalian. Nah, itu juga disebut hernia ya. Nah, dengan 4 jari di bawah pantatnya itu sama dengan kita sudah menguatkan peritonium ataupun tripemanasnya itu. Bisa paham mudah-mudahan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hernia umbilikalis. Ingat we kanu hui. Hernia umbilikalis. Hernia umbilikalis itu dosol bujal. Bujal dosol. Gitu. Jadi lamun aya nu bujana dosol tah hayang teu dosol tah loba dipencet kitu nus 4 jari di bawah pantatna. Ya ampun. Nah gitu ya. Jadi hernia umbilikalis itu adalah hernia di mana terjadinya hernia di bagian pusar, yaitu hernia umbilikalis. Yang selanjutnya hernia skrotalis. Hernia skrotalis, SCRO, skrotalis, ya dibacana skrotalis ya. Jadi hernia skrotum. Jadi sisi kianana gede gitu. Tah eta disebut hernia skrotalis. Sisi kianana bisa nepikeun ka sagede kalapa dus. Tah eta hernia skrotalis. Jadi hernia skrotalis tersebut bisa dipulihkan dari 4 jari di bawah pantatnya ya rekan-rekan sekalian. Nah, makanya di sini disebut juga titik pamuret. Pamuretnya berarti kemuretkeun ya. Muret itu merapatkan, berarti kan gitu. Titik merapatkan. Merapatkan di sini sama dengan merapatkan peritonium. Ya, peritonium itu rongga perut atau disebut juga tripemanas. Begitu rekan-rekan sekalian. Paham ya di situ ya. Terus juga nih 4 jari di bawah pantat itu bisa meredakan ejakulasi dini dan impoten juga. Tah caang dus meninggalin nu kieu mah. Jadi kalau misalkan aya nu kawas hayam pelung tah ejakulasi dini. Nah, berarti titik pamuretna nus eta teh kurang kuat nus. Ataupun misalkan teh hudang-hudang. Nah, berarti titik pamuretna goreng gitu. Nah, bisa kita di situ itu kalau sering ya. Kalau misalkan itu jaraknya 1 sampai 3 menit kita lakukan di sana, itu sama dengan kita sudah memperkuat reproduksi apakah di perempuan ataupun di laki-laki. Kalau perempuan seperti apa? Nah, perempuan yang tidak ada kursi-kursi acan, nah bisa itu dipakai titik pamuret eta. Tidak ada kursi-kursi acan apa namanya? Nah, pokoknya mah gitu Jadi supaya siap, Horas. Buya kan insya Allah teh ya alhamdulillah gitu. Besok biar abang juga mau menangani, katanya turun bero kan sama aja ya. Iya, turun bero itu hernia Bu Masria. Turun bero itu bahasa Subangnya. Itu dan dia katanya dari kecil Buya. Nggak apa-apa. Jadi kalau dari kecil itu terjadi sama dengan yang pertama nih, tidak muluk-muluk. Berarti kalau hernia itu tidak ditangani itu akan bertambah gedenya Bu Masria. Akan bertambah. Jadi asalnya misalkan sebesar telur puyuh misalkan gitu ya. Nah, kalau dibiarin kena jadi sebesar telur ayam, telur bebek, setelah itu telur soang dan lain sebagainya, terus nol gitu. Nah, dengan cara kita aplikasi seperti itu, paling tidak itu mempertahankan si hernia itu supaya tidak membesar. Yang kedua jelas kalau sering dilakukan, makanya
suruh juga dia sendiri untuk gini caranya. Beli dia suruh sama kita itu beli bal Becklen, bal kasti, Mas Ria. Tahu bal kasti, bola kasti. Nah, suruh dia beliau itu membeli bola kasti itu. Nah, bola Becklen seperti itu. Nah, kalau dia sedang duduk itu tempel di empat jari di bawah pantatnya tersebut. Nah, suruh didudukin. Nah, itu juga satu proses pemulihan ya, sama dengan ditekan. Seperti itu. Jadi supaya ikut membantu dalam proses pemulihannya, supaya kita tidak terlalu capek. Kasih Abang bilangin. Nah, Iya, dia udah konsul. Katanya dia sampai ambeien juga jadi. Iya, saya paket. Itu bisa dari 4 jari di bawah di bawah pantat itu. Salah satu fungsi dari 4 jari di bawah pantat itu adalah untuk memulihkan pena ambeien ya. Memulihkan pena ambeien. Pena ambeien itu ya pena yang ada di anus. Seperti itu supaya tidak ambeien. Begitu Bu Mas Ria. Kalau totok perut bagus nggak itu? Ya iya harus, satu kan belum. Ini belum diteranginnya, ini belum. Itu aja dulu. Oke. Siap. Terima kasih Bu ya, alhamdulillah. Sama-sama Bu Mas Ria Horas. Oke. Oke, titik pamuret ya, itu juga termasuk juga yang nyeri tepokan rekan-rekan sekalian, yang sering nyeri tepokan, apakah dua-duanya atau salah satunya. Nah, 4 jari di bawah pantat itu juga bisa ikut memulihkan, apakah itu dengan tusuk jarum ataupun dengan akupoint. Kemudian titik yang ke-8-nya itu titik ya, dang yang agung rekan-rekan sekalian. Titik dang yang agung ya, atau disebut juga komando cai. Nah, itu bahasa Nabwadata itu disebut komando titik dang yang agung. Titik Weizong ya, titik Weizong. Weizong itu berarti titik ta ya. Titik ta rekan-rekan sekalian. Ya, titik ta ya rekan-rekan sekalian ya. Titik tangkal satya tuh. Jadi titik Weizong berarti kan itu. Nah, itu disebut komando cai. Kayak itu titik yang ke-8-nya. Nah, disitulah rekan-rekan sekalian kita harus tengah ujung kan ya. Jadi titik Weizong itu kan dari Weizong bagian luar, tengah dan dalam. Jadi bukan hanya satu nih. Kalau titik Weizong itu. Jadi ada 3 bagian pokoknya di belakang lutut ya, di belakang lutut, di ceklokan lutut seperti itu. Nah, itu disebut komando cai. Itu kan jelas rekan-rekan sekalian, itu bisa meredakan yang namanya gangguan sakit pinggang, kemudian susunan tulang belakang ataupun apapun gangguan dari mulai halis bagian dalam sampai dengan tumit. Nah, itu bisa ikut distabilkan di titik tersebut ya rekan-rekan sekalian, di titik tak. Nah, kemudian titik yang ke-9-nya rekan-rekan sekalian, titik yang ke-9-nya itu disebut juga titik pangajeg ya. Titik pangajeg itu rekan-rekan sekalian adalah di titik tumit. Di titik tumit. Nah, titik pangajeg itu di titik tumit. Ya, titik tumit itu sendiri kan bisa memperbaiki reproduksi ya. Bisa memperbaiki bagian panggul ya. Bisa memperbaiki bagian pinggang dan bisa juga mengatasi sakit kepala bagian belakang. Itu di titik tumit rekan-rekan sekalian ya. Dan juga itu juga untuk, jadi yang termasuk titik tumit itu ada bagian dalam, ada bagian luar, ada bagian belakang kan gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi tumit aja gitu kan belenong nah. Ada bagian dalamnya, ada bagian luarnya, ada bagian belakangnya. Semua itu kalau itu sering di akupoint titik tersebut, tekan putar kiap, itu juga bisa memulihkan gangguan di reproduksi. Misal gitu kan, gangguan reproduksi yang spermanya sedikit. Kemudian kalau perempuan itu sering keputihan kan gitu ya. Nah, itu bisa diatasi di sana. Oke, kemudian titik yang ke-10 rekan-rekan sekalian. Titik yang ke-10 baru ini titik
Da ya, titik Dangyang Agung atau titik Jusanli ya. Itu rekan-rekan sekalian. Titik Jusanli kan menguasai perut ya, menguasai perut bagian atas ya. Menguasai perut bagian atas berarti dari pusar ke atas rekan-rekan sekalian. Itu sangat menguasai di daerah titik Jusanli atau Da tersebut. Nah, yang ke-11-nya ya, 11 titik jitu itu sama dengan totok perut rekan-rekan sekalian ya. Nah, totok perut berarti prinsip dari totok perut, saya ulangi rekan-rekan sekalian. Prinsip dari totok perut adalah bagaimana kita itu menekan ya, menekan, memutar, mengkiap titik-titik di perut, mengarahkannya itu pada pusar. Tekan, putar, kiap. Kiapnya itu berarti kan seluncur. Benar nggak? Tekan, putar, kiap. Nah, berarti kiapnya itu seluncur, menyeluncurkan titik tersebut ke arah pusar. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi misalkan 2 jari di pinggir perut, kita tekan dulu, kita putar dulu, kemudian diseluncur ke arah pusar. Seperti itu. Jadi prinsip totok perut adalah tekan, putar, seluncur ke arah pusar dari bagian manapun. Bisa diacak. Jadi mau dari kombinasi antara misalkan titik 4 jari di atas pusar dan 4 jari di bawah pusar, misalkan mau divariasi gitu kan. Tekan, putar, seluncur dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, misalkan seperti itu, arahnya itu arah ke pusat. Seperti itu mungkin penjelasan dari titik 11 titik jitu. Begitu. Jadi titik-titik tersebut itu lebih dominan kepada meredakan rasa sakit jika dikombinasikan. Jadi sakit di badan ya, sakit di badan berarti sama dengan bisa dengan kombinasi 11 titik tersebut meredakan rasa sakit. Lamun sakit hati, nah menjalankan filosofinya berarti seperti itu. Rekan-rekan sekalian. Oke, hatur nuhun, saya serahkan kembali kepada Om Tega nih, Master Tega. Itu maksudnya kepalanya menghadap ke kita atau gimana, Boy? Enggak. Posisi kan dalam PJL nih, totok perut pan harus berbaring, Bu Dewi. Dipastikan Iya, itu semuanya biasanya kalau mau maksimal totok perut berarti kan posisi berbaring. Berarti ketika berbaring, ketika si PJA kita berbaring, nah posisi kepalanya itu ada di sebelah kiri kita. Paham nggak Bu Dewi? Berarti kalau kepalanya sebelah kiri kita, kakinya sebelah kanan kita dong. Kan kita di tengah-tengah nih posisinya. Iya. Oke, berarti dalam kondisi totok perut kita itu posisinya nih. Posisi kita itu kepala si PJA tersebut harus ada di sebelah kiri kita dan kakinya itu harus ada di sebelah kanan kita gitu loh. Nah, itu sempurna. Jadi kalau nanti di dalam di dalam pelajaran metafisik itu akan kasampur, akan tahu kenapa harus demikian. Nah, gitu. Itu Bu Dewi. Ya, siap Bu ya. Makasih. Sami-sami Bu Dewi. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Luar biasa ya rekan-rekan semuanya. Terakhir Boy, kalau misalkan materi ini kita kaitkan dengan program yang sedang kita garap pada kesempatan 4 bulan terakhir ini Boy, 4 bulan ke depan maksudnya, Lombok. Istimewanya Lombok Boy, kenapa sih kita harus tembus di trip Lombok ini Boy? Mohon izin, satu kali lagi Boy. Oke, rekan-rekan sekalian, grup Greek ya, tugas saya Andir Asirotokal Akrabin. Saya harus menyampaikan apa yang saya tahu kepada sahabat-sahabat saya. Rekan-rekan Greek ini adalah orang yang saya anggap sahabat saya, orang terdekat saya, orang yang benar-benar orang yang berjuang ya, karena tidak mudah untuk bisa di Greek ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau dalam istilah Tatar Jawi ya, Tatar Jawa, nah ada istilahnya itu pusaka bulukumba, rekan-rekan sekalian ya. Ada pusaka bulukumba, pernah mungkin mendengar bulukumba ya. Nah, Tatar Lombok itu disebut juga Tatar Bulukumba. Jadi dulu rekan-rekan sekalian, ketika orang-orang Jawi ya, orang-orang Jawi itu bisa tembus atau bisa berkunjung ke Tatar Bulukumba, biasanya kan gitu ya,
orang Tatar Jawi itu benar-benar akan aup klarung. Akan aup klarung itu akan revolusi gitu loh bentuk kehidupannya. Kenapa demikian? Karena tarikan energi dari Jawi dan Bulukumba itu sangat berhubungan. Jadi kalau di Jawi itu punya proton, maka di Bulukumba itu punya elektron. Ketika proton dan elektron itu bersatu, maka itu akan jadi satu pergerakan. Kenapa demikian? Ya seperti itu. Kenapa pulau-pulau di Indonesia itu ya terpisah-pisah rekan-rekan sekalian? Karena di dalam pulau-pulau itulah terkandung banyak makna. Terserah rekan-rekan sekalian, apakah itu percaya atau tidak, yakin atau tidak ya. Nah, saya mengungkapkan ini berarti dari apa yang saya baca dan saya tafsirkan dan saya sudah rasakan semua. Jadi dulu rekan-rekan sekalian ada pusaka Bulukumba. Jadi pusaka Bulukumba itu disebut juga pusaka napak sancang ya. Itu perlambangnya. Napak sancang itu berarti bisa bergerak dengan cepat ya, mencapai satu tujuan. Nah, itu bisa secara pusaka secara benar bentuknya dan memang ada. Dan yang kedua itu juga berarti bisa pasti budaya. Kenapa kita bisa misalkan revolusi atau cepat ketika orang Tatar Jawi itu kan banyak ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, bisa ke Tatar Bulukumba tersebut karena ada banyak hal yang akan bisa dilihat, dirasa kan gitu ya, didengar, dilihat, dirasa, dicium kan seperti itu. Nah itu bukan hal yang mudah menurut saya. Itu benar-benar harus atas satu perhitungan yang ilmiah, pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dalam kondisi yang tepat. Anggap saja misalkan kita adalah orang-orang Jawi ya semuanya. Anggap kita sekarang sedang ada di Tatar Jawi. Sebuah keberhasilan hidup itu ketika Tatar Jawi ini yang ada di Tatar Jawi ini bisa menembus kelompok tersebut atau Tatar Bulukumba. Gimana caranya? Banyak cara. Jangan berpikir kepada apapun. Aduh, pan saya belum daftar. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Kita terjebak belum daftarnya. Banyak cara menuju trip. Bukan hanya tripnya, tapi keajaiban dan kedahsyatannya rekan-rekan sekalian. Cabut nyawa saya kalau saya salah. Ya. Jadi kenapa demikian? Ini adalah sebuah keyakinan saya, rekan-rekan sekalian. Ya, kenapa harus seperti itu? Karena kita itu tidak boleh terhindar dari sebuah perhitungan. Sebagai contoh, saya contohkan lagi kembali rekan-rekan sekalian. Kenapa kalau dari Madinah ke Mekah itu harus ke Bir Ali dulu? Padahal rekan-rekan sekalian, kan kita harus wudu dulu di Bir Ali ya. Harus mengambil wudu dulu di Bir Ali, baru kita bisa ke Mekah, ataupun dari Mekah ke Madinah, berarti kan kita harus ke Bir Ali dulu rekan-rekan sekalian. Itu bisa seperti itu. Kalau misalkan kita menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 400 km. Tapi kalau ke Bir Ali dulu itu mencapai 800 km. Itu lebih jauh, tapi ketetapannya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Ada kalimat budaya. Ada satu bentuk manusia itu harus sempurna ketika mencapai satu energi tertentu. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi jangan terfokus oleh yang namanya pendannya. Cari solusinya bagaimana kita bisa meraih hal tersebut. Karena selalu ada solusi. Selalu ada solusi di dalam pelangi rekan-rekan sekalian. Pelangi itu sama dengan fata morgana. Pelangi itu sama dengan luka-likunya kehidupan. Atau healing sekali-kali mah jangan walking terus. Nah makanya healingnya itu rekan-rekan sekalian go to Lombok. Dan ya gitu. Di situ ada kita bisa melihat Mandalika ya. Di situ juga kita bisa melihat suku Sasak seperti apa. Di situ juga ada pantai yang berwarna pink. Di situ juga kita akan gala dinner. Di situ juga kita akan banyak hal. Ketika orang-orang yang istimewa bersatu, kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Dandus ge bunga kamari itu. Laras dandus. Bunga kacida, Bu. Nah gitu. Jadi
sulit diungkapkan oleh kata-kata ya ketika kita mencapai sesuatu trip. Nah, kenapa di GM rek disebut mystic hack, rek disebut realistic hack, rek disebut naturalis hack, rek disebut idealis hack. Yang paling jelas rekan-rekan sekalian, tunjukkan kemampuan kita bahwa kita tetap layak diperhitungkan oleh siapapun. Karena kita layak diperhitungkan. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi kata kuncinya itu lomboknya. Tapi bagaimana kita bisa tembus ke lombok dari pendan, bukan jumlahnya. Apakah Anda bisa tembus? Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Anda bisa menjual satu pendan dengan harga 75 juta kawas endus, dan sekali langsung tembus. Benar nggak rekan-rekan? Kan cuman kenapa harus ada trip? Ya ada tahapan ya. Daripada kita harus mengeluarkan uang 9 juta, benar nggak rekan-rekan sekalian? Uang 9 juta jebrot begitunya. Mending orang bari ngaliwat. Ces. Aset kita punya, benar nggak rekan-rekan sekalian ya, aset kita punya, kemudian kita juga bisa memenuhi momentum tersebut. Kalau momentum bingungnya seperti apa, bukan masalah harga ataupun nilai rekan-rekan sekalian ya. Momentum itu adalah sesuatu yang bergejolak di hati dan itu akan menjadi pembangkit hati. Mungkin seperti itu Om Tega. Jadi kenapa harus ke Lombok? Tantangan lamun uing mah baheula teu dibere duit ku guru teh, datang ke Sorong sana gitu ya. Nah, Master Kohar sangat tahu, Master Gusrin sangat tahu, nah Master Yayat sangat tahu nih. Ketika saya entong ngimpi maneh cenah gitu kan, baheula masuk munah maneh keneh. Entong ngimpi maneh cenah ka Papua kan mah cenah ongkosna. Ah uing mah yang papangi jeung guru, uing mah yang dapat momentum. Betul kan? Abdi tina ngaju pada waktu itu masih jadi terapi kacangan, dibayar nage 10.000, 20.000, aku mah cara nanda uing menepikeun ka ngajua ya ngajua daun coba. Ngajua daun pisang rekan sekalian, saya menjual daun pisang supaya saya itu bisa tembus ke Papua. Bagaimana caranya saya bisa datang ke Papua? Dan jelas rekan, pada waktu itu saya nggak terpikir kenapa saya harus ke Papua. Nah naonan gitu kan. Sugan teh ka Papua teh hararideng da bararodas di Papua tadi gitu. Satu itu. Yang kedua rekan-rekan sekalian, ternyata rekan-rekan sekalian, ketika saya sudah ke Papua, dari situlah terjadi aup klarung dari saya. Saya punya jaringan yang bergerak di gini rekan-rekan. Pertama saya ke Kalimantan. Saya bangun di Kalimantan. Kemudian saya setelah itu oleh guru saya diperintahkan lagi untuk membangun Palu ya, di Sulawesi. Ketika saya membangun Palu ya, yang Kalimantan hancur, rontok semua, jes. Yang Palu naik, yang Kalimantan rontok nih, jaringan yang ratus ribuan orang rontok semua. Jes, saya bangun di Palu. Ternyata di Palu pada itu mumpuni rekan-rekan kagentian gitu loh. Yang Kalimantan hancur tapi yang saya Palu yang punya gitu. Nah, saya diperintah lagi oleh guru saya untuk datang ke Papua. Ya, diparentahkan tuh diberi duit deh. Gitu. Jadi diparentah bari ditunjuk gitu kudu ka Sorong ke alamat ini. Saya datang ke sana untuk berguru pada waktu itu rekan-rekan sekalian. Nah, kan tidak punya uang. Ces, aduh geus naon di wae kan gitu ya rekan-rekan sekalian ya. Udah sama Kalimantan hancur. Ini juga belum tuntas di Palu gitu. Saya harus ke Papua. Nah, tapi ternyata rekan-rekan sekalian, ketika saya beranjak nih dari Palu ke Papua, sebulan pertama jaringan di Palu dan Kalimantan saya tidak bersisa satupun. Tapi di bulan kedua setelahnya saya di Papua, rekan-rekan sekalian, ternyata yang Kalimantan dan Palu itu bangkit kembali dan menjadi pembangkit di Kalimantan sampai dengan sekarang. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kenapa? Komitmen yang masuk kepada saya sampai dengan saat ini, kontribusi terbesar itu adalah yang ada di Kalimantan, Palu, dan Papua. Itu baru 1/20 dari Yayasan Nur Sunda yang saya bangun sekarang, itu komitmennya. Kebayang rekan-rekan sekalian, itu bergerak dari momentum, baheula teu kaharti, panayeuna mengareuna. Begitu. Jadi, sesuatu dimengerti itu tidak usah sekarang. Yang penting kita tidak berdosa, kita melakukan hal tersebut. Ingat kata kuncinya. Bagaimana kita bisa bareng ke Lombok. Seperti itu. Hatur nuhun Om Tega. Siap, Bu ya. Oke, terima kasih. Berarti ini memang mengenai mental dan komitmen ya, Boy.
Ya. Menurut pemahaman saya nih, gitu kan, komitmen yang kuat akan memantapkan langkah kita begitu Boy, mungkin ya komitmen yang kuat akan memantapkan langkah kita dan akhirnya menjaga fokus dalam memaksimalkan hasil. Jadi ya saya akan menjaga komitmen itu Boy dan Amin. akan terus Amin ya berjuang. Allah, amin. Jangan pernah takut rekan-rekan sekalian, selalu ada solusi. Oh, solusi Siap. kan kayak kudu dihareupan atunya meureun. Otak lain sekadinya. Bagaimana solusi itu tanpa ada transisi? Ada caranya. Allah. Oke. Teman-teman, hidup ini singkat ya. Fokus, semuanya kita sama-sama fokus pada apa yang penting. Dan lepaskan apa-apa yang mungkin kita anggap itu kurang penting. Dalam kegelapan sekalipun yang harus kita cari adalah cahaya. Maka ayo kita sama-sama fokus untuk melihat cahaya tersebut. Di Lombok semuanya indah, jangan sampai bintangnya satu ketinggalan di Jawa Barat. Kita sama-sama melihat bintang, teman-teman bintang di sana, bintang gemintang ada di Lombok nanti pada saatnya, dan salah satu bintangnya saya yakin itu Anda. Fokus pada cahaya terang, sekalipun kegelapan sekarang ada menyertai kehidupan kita dipenuhi dengan kegalauan, ketakutan, keraguan, banyak sekali yang kita rasa, pasangan yang mungkin belum sesuai dengan yang kita harapkan, kita ingin bergerak maju, tapi pasangan masih juga dengan pola yang sama. Untuk meraih impian, Buya sering katakan kepada saya, ini bukan tentang pasangannya. Untuk meraih impian itu bukan tentang bagaimana kita bisa menjual produk atau tidak, tapi untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus memiliki mental, sikap, patriotisme, teguh pada tujuan gitu kan. Jangan sampai sedikit pun kita pengen mundur, karena hanya pecundang yang mundur dari pertarungan. Buya sampaikan seperti itu kepada kami, dan alhamdulillah kami bisa mencapai satu demi satu apa yang kami impikan. Saya yakin teman-teman juga bisa mencapai satu demi satu impian rekan-rekan, apapun itu impiannya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya pasti bisa dipantaskan. Hidup kita tentang apa yang sering kita sugestikan. Hidup kita tentang apa yang sering kita pikirkan. Hati-hati dengan pikiran kita berpikir negatif, hasilnya negatif, berpikir positif, hasilnya positif. Selamat malam, terima kasih sudah mendengarkan. Promosikan terus pertemuan ini, mudah-mudahan minggu depan lebih banyak lagi. Dan untuk grup Kasumbangan ini kita akan ketemu di pertemuan bersyarat selanjutnya, yaitu Silver Meeting teman-teman. Hari Rabu malam Kamis, pastikan Anda benar-benar hadir, penuhi syaratnya, promosikan kepada seluruh timnya, dan kita akan ketemu di puncak kesuksesan. Terima kasih Buya, terima kasih Mas Yayat, terima kasih Master Umar, terima kasih Master Kohar, dan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Master Buya. Sami-sami. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Izin abdi ti payun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.